Dikiranya memberi itu buat orang lain. Dan dikiranya memberi itu ada yang hilang dari kita. Tidak, sekali lagi. Setiap kita memberi dengan tulus dan melupakannya, saat itu juga alam semesta mengolahnya, mempersiapkan gantinya. Asal kita memberi tulus tanpa pamrih. Gitu, manusia masih memikirkan tempat istimewa setelah kematian. Padahal mereka yang telah mempersembahkan segalanya pada alam, tidak pernah memperbincangkan tentang tempat istimewa setelah kematian. Mereka memang tugasnya menyebarkan cinta. Ada pertanyaan sekarang bagi kita. Maaf ya. Sudah jadi sumber cinta di rumah? Sudah menjadi sumber cinta di lingkungan tempat tinggal kita? Sudah menjadi sumber cinta di negara kita? Sudah menjadi sumber cinta di bumi tempat kita berpijak ini? Apa yang sudah kita persembahkan kepada semesta? Kalau anak saja di rumah, semoga orang tua saya gak pulang-pulang. Habis kalau pulang suka marah-marah. Malah anak merasa nyaman ketika orang tuanya tidak ada di rumah. Di rumah saja kita tidak bisa menjadi sumber cinta, sumber sukacita. Di tempat arisan, aduh ibu itu. Kenapa dia datang? Bagus kalau dia nggak datang. Kedatangannya disesali, kepergiannya malah disyukuri. Ada nggak yang kayak gitu? Ada? Ada apa banyak? Kenapa? Kenapa kita menjadi menyeramkan? Karena kita belum bisa melumpuhkan kekerasan dengan welas asih. Karena kita belum menemukan sumber cinta dalam diri kita sendiri. Inilah masalah kita. Ini judul kita hari ini. Mari kita lihat dulu beberapa ayat ya, sebagai landasan kajian kita hari ini. Yang pertama saya ingin menyampaikan Quran surat Al-Hijr, surat 15 ayat 49. Nabi ibadi anni annal ghafurur rahim. Nabi itu artinya pembawa berita. Makanya kata nabi di sini jadi kata kerja. Nabi, kabarkanlah. Jadi nabi itu sebetulnya pembawa berita, pembawa kabar. Kabar yang dibawa para nabi, para rasul itu cuma dua. Yang pertama peringatan, yang kedua kabar gembira. Jadi kalau kita pengikut para nabi, pengikut para rasul, harusnya yang dibawa itu dua. Peringatan dan kabar gembira. Jadi yang suka nakut-nakutin itu bukan pengikut nabi. Karena di dalam Quran jelas ya. Yang dibawa cuma dua, nadhiran dan basyiran. Jadi yang dibawa itu cuma dua, peringatan dan kabar gembira. Nah di ayat ini Allah mengatakan, Nabi ibadi, kabarkanlah kepada hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku, annal ghafurur rahim, aku ini adalah maha pengampun, lagi maha penyayang. Jadi ini dari Allah disampaikan ya kepada Nabi. Kabarkanlah hai para Nabi, para Rasul, bahwa sesungguhnya aku ini adalah Allah. Yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Di Quran, indah sekali. Kata Rohim itu selalu diawali dengan Ghafur. Atau kata Rohim diawali dengan Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Al-Ghafurur Rahim. Banyak sekali. Sebelum kata Rohim, diawali dengan kata Ghafur. Ada kasus, ini cerita nyata.
Jadi ada seseorang yang telantar lah hidupnya. Berpisah dengan keluarganya. Ya ada anak, tetapi anak-anaknya juga tidak berdaya. Dia hidup sendirian. Dia punya saudara. Dan saya coba hubungkan dengan saudaranya. Nih, saudara Anda ini sakit, parah. Perlu pertolongan segera. Gak ada yang datang. Padahal sudah tidak berdaya. Sudah tidak berdaya. Berdiri aja sudah tidak bisa. Akhirnya, ya udah. Sama saya dirawat. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Gak ada kaitan dengan saya. Gak ada kaitan dengan saya. Secara hubungan keluarga. Kaitannya karena dia sama-sama manusia. Itu aja. Udah gak usah dipikirkan. Ya, saya bilang sama rumah sakit, tolong dirawat orang ini sampai sembuh. Saya yang nanggung biaya. Jadi saya kabarkan kepada keluarganya bahwa ini sakit, tidak ada tanggapan sama sekali. Ini kan masalah. Padahal yang suka diceritakan itu soal agama. Jadi agama itu sepertinya terpisah itu. Kasih sayang itu sepertinya bukan bagian dari agama gitu. Agama itu malah sibuk soal ritual tanpa spiritual. Akibatnya apa? Hal-hal yang mendasar, tolong menolong, dengan saudara sekandung saja, mungkin takut kehilangan. Ada yang berkurang barangkali. Dompetnya takut kekurangan. Padahal memberi itu bukan buat siapa-siapa. Memberi itu buat kita sendiri. Saya pernah bareng sama-sama orang Singapura ke Tangkuban Perahu. Sepanjang jalan ya saya seperti biasa. Ini tadi pagi aja ke sini. Sama istri saya. Ada orang yang tidak bisa melihat. Lagi berusaha untuk menjajakan kerupuknya itu. Ya saya berhenti mobil saya. Saya beli kerupuknya semua. Udah dibeli kerupuknya ya. Mau kemana? Mau ke Pangkalan Pak. Tahu jalannya? Kayak Badai Tataros Pak. Kalau kita sudah punya cinta di sini. Kita tuh selalu terhubung dengan siapapun. Kalau kita tidak punya cinta di sini, ada masalah kita. Ini pernah terjadi sama Nabi Musa, kan saya ulang-ulang di ceramah saya. Nabi Musa ditegur sama Allah. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit kamu tidak menjungi aku? Kenapa ketika aku sakit kamu tidak menjenguk aku? Kata Allah. Lalu Nabi Musa berkata, bagaimana kau bisa sakit ya Allah? Yang sakit tetanggamu Musa, tetanggamu. Dan kalau kau menjenguk tetanggamu itu, kau menjenguk aku. Allah yang maha segalanya tidak perlu pertolongan kita yang lemah ini. Dan pertolongan kepada Allah yang sebenarnya adalah menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Coba agama itu dibawa ke dalam kehidupan, nyata dalam kehidupan, dirasakan keberadaan kita menjadi sumber cinta bagi semesta. Ritual perlu. Karena semua ritual itu metode yang telah berhasil mengantarkan para nabi, para rasul sampai pada tujuan mereka beragama. Jangan ditolak, tapi jangan melekat. Tetapi apa dampak setelah kita melakukan itu? Apakah cinta kasih kita berkembang? Apakah welas asih kita tumbuh? Apakah kita bisa melihat penderitaan pada orang-orang yang selalu bertindak kekerasan? Kalau kita melawan kekerasan dengan kekerasan, kita belum punya cinta kasih. Karena tidak ada hukumnya. Kekerasan dilawan dengan kekerasan akan semakin keras. Kekerasan hanya bisa dilumpuhkan oleh satu, welas asih. Makanya di kajian sebelumnya saya sudah menyampaikan. Sebelum ini saya sudah menyampaikan. Mendengar dengan welas asih. Saya tidak ulang lagi. Silahkan itu didengarkan. Yang betul dengarkannya. Ambil sarinya. Implementasikan dalam hidup. Supaya ilmu itu menjadi syafaat. Bisa menolong kita. Hadirin. Jadi sebelum Ar-Rahim itu harus apa dulu di ayat ini? Al-Ghafur. Ghafur.
Kita harus belajar memaafkan. Termasuk orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita, mungkin pernah menjatuhkan nama baik kita, mungkin setiap hari sibuk mengurusi kesalahan-kesalahan kita. Maafkan. Kalau di Quran dikatakan, maafkan dan biarkan. Kalau tidak bisa memaafkan, tidak ada rohim, tidak ada rohim, tidak terjadi itu. Sok atuh, daripada kita marah, lebih bagus memaafkan. Karena memaafkan itu sama sekali tidak ada urusannya dengan orang yang dimaafkan. Tidak ada urusan dengan mereka. Memaafkan itu membuka jalan bagi diri kita sendiri. Saya tanya, kenapa kamu tidak mau menolong adikmu? Karena adik saya pernah melakukan satu kesalahan. Sudah terpojok seperti itu pun masih ada di sini kebencian. Dikiranya memaafkan itu untuk orang lain. Itu kebodohan. Memaafkan itu membuka jalan buat diri kita sendiri. Ada yang bilang enak saja dimaafkan. Ya Allah, itu orang bodoh. Dia kira memaafkan itu buat orang lain. Tidak. Memaafkan itu buat diri kita sendiri. Saya berulang kali mengatakan, di kehidupan ini tidak ada orang lain. Yang ada cuma diri kita sendiri. Kita berbuat baik buat kita. Kita berbuat jahat pun buat kita. Kembali pada cerita tadi. Jadi saya jalan ke Tangkuban Perahu. Ngantar tamu saya dari Singapura. Sepanjang jalan itu seperti biasa. Saya ngasih. Saya selalu menyiapkan untuk dikasih. Sampai di Tangkuban Perahu ngobrol. Enak ya katanya. Di Indonesia. Kenapa? Saya baru terkejut. Saya melihat ayah katanya berbagi tadi. Begitu bahagianya. Kami di Singapura tidak bisa melakukan itu. Karena tidak ada orang yang mau diberi. Wah, saya bilang. Saya betul-betul tertegun di situ. Saya merasa bersyukur jadi orang Indonesia. Karena di Indonesia itu banyak yang harus diberi. Sementara di Singapura tidak ada yang harus diberi. Sampai nangis tuh orang Singapura tuh. Sampai ketika kita makan di Sindang Reret itu, ngulang lagi sama saya, nangis. Enak ya di sini. Banyak orang yang mau diberi. Di Singapura itu tidak ada orang yang mau diberi. Di Indonesia tidak ada orang yang mau memberi. Lalu saya jelaskan. Saya memberi itu bukan buat siapa-siapa, buat diri saya. Dan saya selalu setiap memberi berterima kasih pada orang yang diberi. Terima kasih ya, terima kasih. Karena kalau tidak ada mereka, di mana saya nabung kebaikan saya? Ini pengumuman ya, untuk yang pelit. Saya pengen nyubit. Ini karena kita tidak punya knowledge, tidak punya pengetahuan. Dikiranya memberi itu buat orang lain. Dan dikiranya memberi itu ada yang hilang dari kita. Tidak, sekali lagi. Setiap kita memberi dengan tulus dan melupakannya. Saat itu juga alam semesta mengolahnya, mempersiapkan gantinya. Asal kita memberi tulus tanpa pamrih. Jadi saya kasih pertanyaan lagi. Ar-Rahim dulu, Al-Ghafur dulu. Ulangi. Ar-Rahim dulu, Al-Ghafur dulu. Sudah selesai Al-Ghafur. Allah itu Maha Pengampun. Bagian dari dirinya Allah itu sudah ditiupkan kepada kita. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Berarti, di dalam ruhku yang Allah tiupkan kepada kita, ada bagian dari dirinya yang dititipkan kepada kita. Yaitu Al-Ghafur, Ar-Rahim. Kenapa itu hilang sekarang dari diri kita? Al-Ghafur dulu, Ar-Rahim dulu. Selesaikan Al-Ghafur. Baru Ar-Rahimnya akan muncul. Kalian masih punya banyak masalah. Ar-Rahimnya gak muncul-muncul karena apa? Memaafkan aja dirinci kesalahannya. Betul gak? Ya Allah. Udah, bereskan. Jadi memaafkan menguntungkan siapa? Ya, jangan cuma ngomong. Stop berbicara kebaikan. Gak bosan gitu bicara kebaikan? Mulai sekarang, mulai melakukan kebaikan.
Lihat saya semuanya. Ini kesadaran. Kesadaran itu ada di tengah. Di kesadaran itu ada keabadian. Di kesadaran ada kasih sayang. Di kesadaran itu ada kelembutan. Nah, di kiri kanan ini ada apa? Perhatikan saya. Di sini ada kecintaan, di sini ada kebencian, kasih sayang di tengah. Orang yang sudah punya kasih sayang tidak terjebak pada kebencian, tidak terjebak pada kecintaan, tidak berpihak. Kan kita suka begitu. Suka begitu. Pada orang yang kita senangi, sanjung-sanjung. Pada orang yang kita benci, dijelek-jelekan terus. Ini masih ekstrim kiri, ekstrim kanan. Kasih sayang di mana? Di tengah. Kasih sayang itu tidak terjebak pada kecintaan, tidak terjebak pada kebencian. Menerima semuanya apa adanya. Itu yang disebut dengan melampaui dualitas. Itu yang disebut dengan ganjil. Itu yang disebut dengan pencerahan. Lampaui dualitas di sini. Di sini ada kehidupan, di sini ada kematian. Di mana keabadian? Di sini. Di sini ada halus, di sini ada kasar. Di mana kelembutan? Di sini. Makanya kita itu oleh Allah dikasih dua jalan. Wahadainahu najdain. Aku telah berikan dua jalan, kebaikan, keburukan. Tapi Allah bilang, cobalah jalan mendaki. Karena apa? Lihat saya semuanya. Kita tidak melakukan keburukan. Yes, sudah bagus. Karena orang yang melakukan keburukan, untuk tobatnya, kalau keburukan ini di sini, kalau kesadaran itu di sini, maka dia untuk kembali dari keburukan pada kesadaran, jaraknya jauh. Tapi kalau dia melakukan kebaikan, dan dia melekat pada kebaikannya, dan dia sangat mengagungkan kebaikannya, dan dia merasa sudah melakukan kebaikan, malah bangga dengan kebaikannya, bukankah dia melakukan keburukan juga sebetulnya? Cuman bedanya, kalau orang melakukan keburukan, kembali kepada kesadarannya jauh. Kalau orang melakukan kebaikan, harus kembali juga pada kesadaran. Makanya setelah melakukan kebaikan, buru-buru balik pada kesadaran. Karena yang melakukan kebaikan bukan saya. Yang melakukan kebaikan adalah Allah. Saya tidak melakukan apa-apa. Kembali pada kesadaran. Nah, maaf ya. Banyak orang yang merasa dirinya sudah melakukan kebaikan. Dia terkunci di kebaikan. Malah kebaikan jadi keburukan. Karena dia tidak buru-buru kembali kepada kesadaran. Nah, kembali kepada kesadaran, itu yang disebut dengan taubat. Ngerti sekarang taubat? Taubat itu saat melakukan keburukan, buru-buru balik pada kesadaran. Bahkan saat melakukan kebaikan pun, buru-buru balik pada kesadaran. Supaya kita tidak bangga dengan kebaikan kita. Kita ada di sini. Itu yang disebut dengan kesadaran, melampaui dualitas. Ini agak mahal nih. Ilmunya agak mahal. Tapi gratis. Gratis. Banyak gak orang yang terikat dengan kebaikannya? Nih lihat, saya kasih tahu ya. Orang yang mengikatkan diri dengan kebaikannya, hati-hati. Saat dimana dia sudah melakukan kebaikan pada orang, dan orang itu melakukan keburukan pada dia akan berhenti melakukan kebaikan. Betul? Rumah sate